negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman tanahku, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik rajekana, memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para pembelajar, kita bertemu kembali dalam belajar asyik PPKN. Jangan lupa mengawali pembelajaran dengan berdoa supaya kegiatan kita dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengar serta ikut menyanyikan lagu yang tampil pada bagian awal tadi? Tentu timbul kebanggaan pada diri kalian sebagai bangsa Indonesia yang memiliki alam yang indah dan kaya. Hal itu ada kaitannya dengan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, untuk lancarnya kegiatan kita, mari kita simak terlebih dahulu informasi berikut tentang tujuan pembelajaran dan aktivitas menarik apa yang akan kalian lakukan dalam pembelajaran ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat: pertama, bersungguh-sungguh dalam belajar sebagai wujud nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928. 2. Mendukung aturan di sekitar demi terciptanya kerukunan bersama. 3. Menjelaskan tahapan pembinaan persatuan Indonesia. 4. Menjelaskan nilai dan semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928. 5. Mengkaji nilai dan semangat tokoh pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, menyajikan laporan biografi tokoh pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kali ini kita menggunakan discovery learning atau pembelajaran model penemuan. Ada aktivitas menarik yang akan kalian lalui. Pertama, stimulasi. Kalian akan mencermati stimulus berupa masalah aktual yang terjadi di sekitar. Selanjutnya, identifikasi masalah. Kalian ditantang membuat beberapa pertanyaan terkait masalah tersebut, serta merumuskan jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan. Ketiga, pengumpulan data. Kalian mencari jawaban pertanyaan melalui berbagai sumber seperti buku, video pembelajaran, internet, dan lain-lain. Keempat, pengolahan data, yaitu hubungkan berbagai informasi yang kalian temui. Kemudian, verifikasi data. Periksa jawaban sementara atau hipotesis kalian dengan informasi sah yang diperoleh. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan dari hasil pemeriksaan jawaban di atas. Jangan lupa, siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti buku siswa, LKPD, koneksi internet, serta bahan lain yang relevan. Selamat belajar! Aktivitas 1. Stimulasi. Cermatilah hal menarik dalam tayangan berikut ini.
Imperialisme adalah kumpulan kekuatan jahat yang nampak dan tidak nampak, yang dapat dihancurkan hanya melalui persatuan, saudara-saudara. Sebab kita yakin bahwa persatuanlah yang kelak di kemudian hari yang membawa kita ke arah terkabulnya impian kita. Indonesia merdeka! Para pemuda menyumbangkan peran yang besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Banyak peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi karena adanya kiprah pemuda. Misalnya, peristiwa kebangkitan nasional sebagai titik awal kesadaran bersama melawan penjajah. Demikian pula peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang mempertegas identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa di atas juga mewariskan nilai dan semangat yang luhur. Hal tersebut juga ditunjukkan secara personal atau pribadi oleh beberapa sosok pemuda yang tercermin dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nilai dan semangat yang dimaksud perlu diketahui generasi muda sebagai modal dalam mengisi kemerdekaan serta menghadapi tantangan perkembangan zaman, sehingga keberadaan NKRI yang diperjuangkan para pemuda tetap terjaga. Aktivitas 2. Identifikasi masalah. Berdasarkan masalah di atas, coba rumuskan minimal 5 pertanyaan dengan kata mengapa, bagaimana, apa, kapan, atau siapa. Perhatikan contoh yang tersedia. Selanjutnya, buatlah jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tuliskan hasilnya di LKPD. Aktivitas 3. Pengumpulan data. Kumpulkanlah data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, video pembelajaran, internet, serta sumber lain yang sesuai untuk menjawab pertanyaan kalian. Tayangan berikut dapat dipakai sebagai alternatif sumber pengumpulan data. Materi kita yang pertama tentang tahapan pembinaan Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses atau tahapan, antara lain 1. Perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa yang terjajah memunculkan persatuan pada bangsa Indonesia karena kita mengalami penjajahan dan musuh yang sama. 2. Kebangkitan nasional. Pada proses ini, bangsa Indonesia menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Perjuangan tidak lagi untuk suatu daerah, tapi untuk kepentingan bersama atau nasional. 3. Sumpah Pemuda. Tahap ini adalah penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. 4. Proklamasi kemerdekaan. Persatuan dan identitas yang dirintis sebelumnya mencapai puncaknya dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga terwujud bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lalu bagaimana nilai dan semangat yang diwariskan dalam kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928? Berikut akan kita bahas. Pertama, nilai dan semangat kebangkitan nasional, antara lain nilai dan semangat persatuan. Perintis kebangkitan nasional mewariskan persatuan melalui perjuangan bersama melawan penjajah dengan organisasi modern. Kedua, nilai dan semangat kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan berarti merasa besar hati menjadi bangsa dan bertanah air Indonesia. Hal itu dilandasi oleh fakta bahwa Indonesia memiliki keunggulan atau potensi. Apakah kamu sudah mengetahui apa saja keunggulan atau potensi yang dimiliki bangsa Indonesia? Coba simak penjelasan berikut. Potensi Indonesia. Pertama, jumlah penduduk. Penduduk Indonesia meraih peringkat 4 dunia yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya manusia. Berikutnya, keindahan alam. Keindahan alam Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Hal itu menjadi daya tarik para wisatawan sehingga bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Ketiga, kekayaan alam. Alam Indonesia sangat kaya, baik berupa barang tambang, energi, maupun sumber daya alam hayati. Hal itu menjadi modal pembangunan kesejahteraan bersama. Keberagaman sosial budaya. Keunikan masyarakat Indonesia menjadi salah satu potensi wisata budaya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam. Tata krama atau sopan santun, hal ini dapat menarik perhatian bangsa lain untuk melihat dan merasakannya. Sedangkan nilai dan semangat Sumpah Pemuda antara lain, pertama, cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi tekad satu tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Kedua, rela berkorban. Para pemuda mengorbankan waktu dan tenaga demi terwujudnya Sumpah Pemuda. Ketiga, menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang diterima dan dihargai sebagai kekayaan bersama sebuah bangsa. Keempat, persatuan. Para pemuda mengesampingkan perbedaan demi terwujudnya Kongres Pemuda. Kelima, mengutamakan kepentingan bangsa. Organisasi kepemudaan menghilangkan sifat kedaerahan untuk terselenggaranya pembahasan kepentingan bersama. Kemudian keenam, semangat persaudaraan. Sumpah Pemuda menggambarkan semangat ikatan persaudaraan pemuda sebagai satu bangsa dan tanah air. Ada banyak nilai-nilai lainnya yang terkandung dalam peristiwa kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Coba kalian cari dari berbagai sumber-sumber lain. Selanjutnya, mari kita kaji nilai dan semangat tokoh pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertama, Insinyur Soekarno memimpin perhimpunan pelajar di negeri Belanda dan klub belajar yang akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Selanjutnya, PNI yang dipimpinnya menyepakati untuk tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Inginnya penjara dan kejamnya sipir penjara tidak mengubah harapan para pemuda untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Belanda menangkap beliau dan di persidangan mengajukan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai dan semangat Soekarno adalah kepemimpinan, anti penjajahan, pantang menyerah, dan keberanian. Berikutnya adalah tokoh Chairil Anwar. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas, beliau menguasai 3 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Belanda, dan Jerman. Beliau meninggal di usia muda, namun telah menghasilkan karya sastra yang terkenal. Karya-karyanya banyak diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai dan semangat Chairil Anwar adalah cinta ilmu dan kreatif. Kita beralih ke tokoh berikutnya, Walter Monginsidi. Pada usia SMP, beliau telah berjuang melawan Belanda karena tidak mau tanah airnya dijajah bangsa lain. Atas perlawanannya tersebut, ia dijatuhi hukuman mati oleh Belanda. Pada saat akan dilaksanakan hukuman, ia meminta untuk membaca Injil terlebih dahulu dan menolak menutup mata. Ketika dieksekusi dengan lantang, ia berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" ketika peluru menghantam dadanya. Nilai dan semangat beliau dari deskripsi tersebut adalah kepahlawanan, keberanian, dan religius. Para pembelajar, itulah nilai semangat yang ditampilkan oleh para tokoh pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semoga itu menjadi inspirasi bagi kita dalam mengisi kemerdekaan ini. Aktivitas 4. Pengolahan data. Hubungkanlah berbagai jenis data dari berbagai sumber dengan menjawab contoh pertanyaan yang tersedia di LKPD. Aktivitas 5. Verifikasi data. Periksalah dengan cermat kebenaran hipotesis atau jawaban sementara yang telah kalian susun berdasarkan hasil pengolahan data. Tulis hasilnya di LKPD. Aktivitas 6. Penarikan kesimpulan. Rumuskan kesimpulan dari hasil verifikasi data yang telah Anda lakukan. Tulis hasilnya di LKPD. Para pembelajar, kita sudah di akhir kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas partisipasi kalian. Begitu juga terhadap pihak-pihak yang ada di belakang kita yang telah memberikan kontribusi terhadap video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asyik.